Halo, selamat pagi dan selamat siang bagi para mahasiswa yang saya ampu di mata kuliah aplikasi komputer bisnis. Selamat pagi, selamat siang sekali lagi. Untuk pertemuan pada hari ini, ya, yaitu pertemuan pertama, kita akan langsung membahas tentang modul yang pertama di kelas ini, yaitu modul pengenalan Microsoft Word. Ya, mungkin kalian yang waktu di SMP, SMA ya sudah punya PC atau ada di lab komputer, mungkin sudah setidaknya tahu lah ya bahwa Microsoft Word itu adalah alat untuk kita tuh bisa mengetik, ya intinya seperti itu ya, mengetik naskah terus kemudian kita print selesai. Nah, namun dalam mata kuliah ini, dalam pelajaran ini, kita sebenarnya punya tujuan lebih jauh daripada hanya sekedar bisa ngetik kemudian bisa ngeprint. Ya, yaitu adalah kita mencoba untuk dapat memahami semua fitur yang ada di Microsoft Word dan kemudian menggunakannya supaya dalam kegiatan di dalam perusahaan atau kegiatan bisnis, saya tidak tahu ya kelak nanti kan akan jadi pegawai atau menjadi pebisnis sendiri ya, tapi kalau memang harus membutuhkan Microsoft Word dalam proses bisnisnya, proses perusahaannya, Anda tuh punya skill gitu loh. Punya skill untuk bisa membuat pekerjaan itu lebih menarik, lebih cepat, lebih rapi, lebih praktis, lebih efisien. Ya, itu tujuannya untuk Microsoft Word. Ya, jadi saya harap kalian semua ketika membuka video tutorial ini, silakan juga buka dua hal juga ya di komputer kalian, yaitu Microsoft Word ya yang ada di depan kalian sekarang ini ya, Microsoft Word masih putih ini, dan kemudian modul ya, modul yang sudah saya berikan di Kulino. Ya, ini modul pertama, panduan praktik MS Word V1 ya. Jadi pada video tutorial ini kita akan mengenal dulu ya lingkungan Microsoft Word versi tahun 2010. Ya, walaupun punya saya ini bukan versi 2010 ya, tapi versi 2017. Tapi tidak ada banyak ini kok, tidak ada banyak perbedaan. Ya. Jadi saya harap semuanya bisa mengikutinya. Oke, ya yuk kita baca dulu ya untuk di modul yang pertama ini. Jadi, ketika kalian itu pertama kali membuka Microsoft Word, kalian sebaiknya harus tahu bahwa ada banyak sekali fitur di dalam Microsoft Word ini, atau banyak sekali bagian yang mungkin kalian itu merasa bahwa wah nggak perlu pakai ini, nanti bisa manual sendiri kok. Wah, jangan begitu ya. Apalagi kalian sebagai mahasiswa, ini nanti ketika harus menulis banyak laporan, ya, laporan tugas, laporan akhir, bahkan kalau kalian di sini ya, itu nanti akan magang, nanti ada laporan magangnya. Ya, kalian harus menulis laporan magang tersebut sesuai dengan panduan yang strict. Apalagi skripsi nanti, waduh. Ya, itu kalau kalian nggak tahu skillnya, ya skill menggunakan Microsoft Word, nanti kalian itu nggak lulus-lulus proposal skripsinya hanya gara-gara ini masih salah apa namanya settingannya, ini masih salah ini kurang rapi ini, kamu terlalu menjorok, wah kamu kenapa nggak pakai sub ini, nah seperti itu. Oke, yuk kita mulai ya. Jadi di sini kalau kita lihat ya di sini ya, bahwa yang paling atas ya itu disebut sebagai title bar. Ya, artinya ini bisa membuat kalian tahu bahwa bila mana ya kalian itu dokumennya tuh sudah di-save apa enggak, paling enggak kan gitu kan. Ya. Tandanya bisa di-save itu gimana? Ya, misalnya di-save terus kemudian kalian ganti nama dan nanti title bar-nya di sini itu akan berganti nama. Seperti itu. Ya, terus kemudian yang ada file, home, insert, page layout, reference, mailing, review, view, ya, yang ada di sini, ini disebut sebagai menu bar, ya, menu bar, ya. Kita akan apa namanya secara satu persatu kita akan mempelajari apa aja yang ada di dalamnya, terus kemudian gunanya apa saja, ya, sepanjang setengah semester ini, ya. Terus kemudian, ya, di sini ya di bawahnya menu bar ya itu ada apa isi dari menu bar tersebut ya, terus kemudian di sini ada yang namanya ruler. Nah, ruler kalau misalnya saya bilang ruler berarti maksudnya itu adalah nih ya, garis bantuan yang ada di atas dan di kiri ya. Kalau di sini berarti yang ada di sini ya,
yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 16 ini. Terus kemudian kalau ke bawah ini juga sama ya, di bagian kirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan 22. Ya, dan di ruler ini itu ada bagian yang putih dan ada bagian yang abu-abu. Ya, jadi bedanya apa Pak? Putih sama abu-abu. Ya, putih itu artinya adalah area di mana kita itu bisa mulai mengetik dan kemudian ketika misalnya kita mulai apa namanya melewati batas ya seperti ini ya. Seperti ini batasnya ini. Nah, kalau kita menulisnya lebih lanjut kita akan berganti paragraf dan seterusnya. Ya, itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ya, ini yang namanya garis bantu di sini itu bisa ada bisa enggak. Dalam artian itu bisa kelihatan bisa enggak. Tergantung kalian setting awal Microsoft Word-nya gimana. Ya, kalau contoh saya adalah di sini nggak ada garis bantu. Ya, garis bantu itu pada dasarnya hanya untuk membantu kalian untuk ngerti di mana sih batas rulernya. Artinya tuh mulai ngetiknya dari mana, terus kemudian yang paling bawah itu sampai mana. Itu aja sebenarnya. Ya, jadi ada apa enggak itu tergantung settingan awal dari Microsoft Word kalian. Ya, jadi tidak terlalu ini, ya, tidak terlalu masalah. Oke, terus kemudian memahami ribbon, ya, ribbon itu yang ini, ya, ribbon itu yang ini. Adalah cara yang bagus untuk membantu memahami perubahan antara Microsoft 2003 dan 2010. Oke, mungkin saya pakai bahasa saya sendiri aja ya. Nanti kan bisa baca sendiri ininya supaya lebih cepat ya. Jadi untuk mengakses ribbon dapat dilakukan dengan mouse ya, klik pada tab yang diinginkan atau dengan menekan tombol F10 ya, tampil huruf atau angka pada ribbon. Nah, kalau kita paling ya pada dasarnya ya kita tinggal seperti ini ya. Kalau di Microsoft Word ya misalnya kita tinggal klik ini aja. Klik ya misalnya kita klik insert ya, kita klik nanti muncul ribbonnya ini ya, di mana banyak ribbon itu ada sub-sub menunya. Ya, kalau misalnya insert the page, tables, illustration, add-ins dan lain sebagainya. Ya, desain juga sama. Ya, kita akan klik desain nanti akan muncul ribbon yang seperti ini. Ya, layout, reference, mailing, review, view itu semua juga ada ya, juga ada apa ininya masing-masing. Nah, uniknya di sini ada sesuatu yang mau saya omongkan, tapi tidak ada di modul. Yaitu apa? Bahwa ribbon ini kalau misalnya Anda merasa bahwa ini mengganggu Anda, ya, mengganggu dalam artian tuh untuk menampilkan gitu, menampilkan kayak ramai ke dosennya kalau masalah presentasi atau gimana, ini bisa ke ataskan, artinya dihilangin. Ya bukan dihilangin sih ya. Jadi kayak digeser ke atas supaya dia tuh soal tuh nggak kelihatan. Gimana caranya? Caranya adalah ini. Ya, nih ya. Jadi ada yang namanya collapse ribbon. Ya, bisa pencet ini atau pencet CTRL dan function 1 atau F1. Ya, paling gampang pakai mouse saja kan. Nah, pakai mouse berarti gini. Diklik. Nah, seolah kan jadi hilang, ya kan? Lalu cara cara menampilkannya lagi gimana, Pak? Cara menampilkannya lagi adalah ini. Klik home, ya. Tapi kalau misal klik home, insert atau bagaimana, tapi kemudian kita klik naskah lagi, dia akan otomatis hilang. Nah, caranya bagaimana Pak supaya kalau ini saya klik kemudian muncul terus kemudian permanen. Nah, kita kembali ke pojok sini lagi. Ya, pojok sini dimana kalau ini kan simbolnya berubah. Tadi kan panah ke atas, ya kan? Sekarang simbolnya adalah pin. Ya, di sini disebut sebagai pin the ribbon. Jadi simbolnya akan berubah-ubah tergantung kita itu ada di kondisi yang seperti apa. Ya. Nah, misalnya kalian mau memunculkan lagi secara permanen ya supaya kalian nggak ribet-ribet. Ya udah, tinggal klik ini aja, klik. Nah, nanti dia akan secara permanen akan muncul terus. Jadi kita mau ngetik-ngetik apa aja di sini ya, itu dia akan tetap permanen. Gitu. Ya, ini nggak ada di modul tapi apa namanya ya at some point ya dalam beberapa kesempatan itu akan ada banyak sekali kegunaannya. Ya, seperti itu. Oke, terus selain tab home apa sih? Ya, terus kemudian ada yang namanya tab insert. Ya, tab insert ini memungkinkan memasukkan berbagai item ke dalam dokumen. Ya, jadi kalau misalnya kalian tuh mau apa? Memasukkan gambar, clip art, tabel, ya, atau header dan footer. Nah, terutama ini ya. Jadi gambar, clip art, tabel, header dan footer itu adalah indikator kompetensi kalian selama setengah semester ini belajar Microsoft Word. Ya, jadi bisa tidaknya kalian menerapkan ini itu termasuk dalam penilaian, ya, dalam bentuk tugas.
dan ujian ya, itu seperti itu. Oke ya, jadi ini saya highlight supaya kalian benar-benar memahami bahwa ini itu penting. Oke. Nah, terus kemudian page layout ya. Jadi page layout tadi kan secara ini saya sudah ngomong tentang home, insert ya, kemudian design ya, kemudian layout. Nah, layout ya itu juga termasuk salah satu hal yang penting juga. Dalam artian bahkan sebelum sebelum ngetik kalian tuh harus ke layout dulu ya. Coba kita lihat penjelasannya seperti apa. Ya, tab ini memiliki perintah-perintah untuk mengatur elemen halaman, ya, seperti margin, orientasi, menyisipkan kolom, latar belakang halaman, dan tema. Nah, yang paling lebih dulu harus dipahami itu yang ini, margin dan orientasi. Ya, dalam artian tuh kan harus menentukan bahwa rata atas, rata kiri, rata kanan, rata bawah ya. Itu nanti kan akan banyak sekali menemukan istilah tersebut dalam penulisan laporan. Ya, itu seperti apa? Dan termasuk juga kertasnya apa? Terutama kalau kalian kepentingannya mau di print. Ya, A4, kertas folio atau A5, A6, F4 atau kemana-mana. Nah, itu lewat margin ya, margin. Jadi di sini ya layout kemudian margin. Yang kalau diklik ya itu ada banyak sekali settingannya. Ya. Normalnya kalau 2017 saya ya itu adalah batas atas kiri, bawah dan kanan tuh 2,54 cm. Jadi ini ya di ruler ini yang abu-abu ini sebenarnya ini jaraknya adalah dari tepi kertas ke batas penulisan itu jaraknya 2,54 cm kalau pakai penggaris di yang real. Ini juga sama ya. Dari sini ya, yang abu-abu sampai dengan putih ini jaraknya ya itu adalah 2,54 cm. Ya, jadi kalau misalnya kita nulis sebuah ini, nah ini ya dari ini ke atas itu jaraknya 2,54 cm. Terus ini ke kiri itu jaraknya 2,54 cm juga. Nah, begitu juga dengan ini misalnya kasusnya. Dari ini ya dari jarak ini ke kanan itu 2,54 cm juga. Itu adalah hasil dari settingan margin. Pak, kalau misalnya dosen saya nyuruh bikin laporan tapi maunya apa 3322 ya, 3 atas 3 kiri 2 kanan 2 bawah, gimana Pak? Nanti bisa di custom margin ya, bisa di custom margin. Oke, nah untuk prakteknya nanti dulu kita hanya baru akan mengenal ya Microsoft Word dulu ya. Terus kemudian tab reference. Nah, tab reference ini memiliki perintah-perintah untuk digunakan saat membuat daftar isi. Nah, daftar isi dan halaman kutipan untuk kertas. Oke. Jadi di sini kata kuncinya adalah untuk membuat daftar isi dan halaman kutipan untuk kertas. Nah, ini nanti akan kita pelajari juga loh, ya. Karena apa? Ini mutlak untuk dipelajari dalam artian itu kita bisa membuat daftar isi otomatis, kemudian menampilkan daftar isi, serta kita bisa melakukan yang namanya kutipan. Ya, ini penting untuk laporan-laporan yang resmi seperti magang atau skripsi kalian nantinya. Ya, harus membuat daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, ya, kemudian halaman kutipan. Bagaimana caranya membuat kutipan? Kalau misalnya ingin merefer pada sebuah sumber, nah seperti ini. Ya, di sini tab ini membantu kalian untuk melakukan hal seperti itu. Ya, coba kita lihat kalau punya saya gimana. Nah, kalau punya saya itu mungkin agak sedikit berbeda dengan milik kalian ya. Milik kalian yang masih semester 2 ya, terus kemudian mungkin visinya masih polosan atau gimana. Ya, di reference itu biasanya ya itu ada yang namanya insert citation, terus kemudian ada apa-apa ada. Ini bedanya kalian dengan saya atau mungkin saya dengan modul adalah bahwa Microsoft Word saya itu udah terintegrasi dengan aplikasi yang namanya Mendeley. Ya, Mendeley. Jadi agak berbeda caranya nanti. Ya, cuma pada dasarnya sih masih sama caranya. Oke, ya. Jadi udah ada Mendeley ini bedanya saya dengan kalian dan saya dengan modul. Ada ini. Ya, tapi ini nggak usah dipedulikan ya. Nanti kita kebanyakan banyak pakai yang ini ya. Citation and bibliography serta table of content ini nanti. Ya, kita akan banyak memakai ini ya dan ini di mata kuliah ini. Oke.
Terus kemudian tab mailing. Tab ini memungkinkan dokumen untuk mengirimkan surat seperti mencetak amplop, label, dan gabungan pengolahan surat. Nah, ini eh, secara real ini pengalaman ya saya dan beberapa dosen yang lainnya bahwa kita tuh kadang kalau misalnya ya sering berurusan sama mahasiswa yang ada di UKM ya unit kegiatan mahasiswa terutama para sekretarisnya ya mereka tuh sering kalian nggak efisien gitu loh kalau kalau ngasih apa ngeprint atau ngasih apa bikin file tuh karena gini misalnya mencetak surat undangan ya mencetak surat undangan karena orangnya berbeda-beda gitu ya misalnya wah kita mau undang kampus-kampus lain Pak Bu yaudah undang bikin surat undangannya. Nah mereka tuh melakukan hal yang sebenarnya tidak efektif kalau misalnya suratnya itu mau dikirim lewat cetak atau email ya dalam artian mereka akan bikin atau mengcopy paste. Ya misalnya ada 50 undangan, mereka akan bikin 50 file Microsoft Word dan isinya tuh cuma tinggal ganti nama, alamat, eh, dan ya intinya seperti itu ya, nama dan alamat yang akan diundang. Hanya itu aja, tapi harus bikin 50 file yang berbeda. Buat apa? Gitu loh. Padahal ada fitur tab mailing ini. Tab mailing ini cuma butuh satu file Microsoft Word dan satu file Microsoft Access ya dan dengan menggabungkan dua file ini kita bisa mencetak ya puluhan ratusan bahkan ribuan surat undangan dengan nama dan alamat yang berbeda tanpa kita tuh meriksa lagi jadi semua ada di ini sudah di apa namanya sudah di apa dipikirkan oleh Microsoft ya seperti itu. Nah nanti akan ada ya modul khusus untuk ini dan kalian juga akan praktik terkait dengan ini. Terus kemudian tab review ya. Tab ini memungkinkan membuat perubahan ke dokumen karena masalah ejaan dan tata bahasa ya. Nah, di sini kita nggak akan terlalu membahas tentang ini ya, tentang review ini. Cuma mungkin nanti akan saya sedikit kasih tahu bahwa ada sebuah trik di mana trik ini akan membuat kalian itu terganggu tidak terganggu dengan auto correction ya pasti kan biasanya kan pasti yang sering bikin sebel ketika nulis adalah auto correction ya misalnya mau ngetik teh mah jadinya langsung the menjadi buku malah langsung jadi book seperti itu kan nyebelin gitu lah kita mau nulis dalam bahasa Indonesia kok kita di auto correct ke Inggris terus ya itu sangat riskan apalagi kalau misalnya ya bikin tugas kemudian dosennya teliti banget. Ini apa ini tipe itu sebenarnya bukan tipe tapi auto correction dari wordnya dan itu nyebelin. Nah nanti dalam perjalanan akan saya kasih tahu gimana caranya menonaktifkan atau mungkin membuat ya semua setting ejaan dan tata bahasa itu dalam bentuk bahasa Indonesia semua seperti itu ya. Terus kemudian tab view ya. Tab ini memungkinkan kita untuk mengubah tampilan dokumen kita ke dokumen dua halaman yang berbeda atau memperbesar atau memperkecil. Ya. Jadi ini juga sama ya dengan review. Jadi yang namanya view itu mungkin tidak akan terlalu banyak dipakai ya. Nah, tapi uniknya adalah view nanti akan sedikit banyak akan membantu kita untuk mengerjakan kasus-kasus di Microsoft Excel. Ya, terutama kalau misalnya di Microsoft Excel kalian itu punya data yang banyak banget. Dan karena punya data banyak banget, kadang kalian tuh lupa, ini data punya siapa. Lah, itu di view tuh nanti kalau di Microsoft Excel akan banyak berguna. Ya, tapi itu nanti ya, separuh semester ke depan. Ya, kita karena separuh semester pertama ini kita akan fokus ke Microsoft Word saja. Oke. Ya, jadi untuk setelah itu ada pada halaman keempat diajari caranya memulai Microsoft Word 2010. Ini mungkin bisa kalian baca sendiri ya, namanya aja memulai Microsoft Word. Kalau apa masing-masing komputer kan beda ya caranya ya. Tapi paling enggak ya kalau misalnya ternyata misalnya kalian tuh baru beli PC ya, baru beli PC atau baru beli apa namanya laptop, gimana? Wah ini aku nggak ada Microsoft Word di mana ini di layarnya. Nah, biasanya pasti ada muncul tombol start, kemudian cari Microsoft Office, kemudian Microsoft Word 2010. Nah, ini pun yang ada di modul nih pakai tampilan tahun ini ya, tahun yang apa namanya
dengan operating system yang berbeda. Nah, coba ini kan operating system saya kan Windows 10 ya, Windows 10. Nggak tahu saya punya Anda mungkin Windows 7 atau Windows apa, saya nggak tahu ya. Cuma kita sesuaikan dulu aja ya. Jadi kalau modulnya kayak gini mungkin kalian akan bingung, kok nggak ada ya Pak di sini punya saya PC saya. PC saya tuh OS-nya Windows 10, Windows 7 atau gimana. Oke, ya paling nggak saya hanya bisa ngasih contoh yang Windows 10 dulu karena punya saya Windows 10. Ya, Windows 10 itu seperti ini. Ya, jadi diklik ya. Terus kemudian ya dari sini ya, terus kemudian kalian cari ya, cari Microsoft M ya, M. Nah, ini ya Microsoft Office 2016 Tools. Ya, tapi ini Microsoft Office ya, atau bahkan ya, bahkan misalnya kalian mau cari apa namanya, cari Word langsung itu biasanya pakai W. Ya, Word 2016 seperti ini. Atau ya, kalau misalnya kalian itu mau apa namanya cari langsung Microsoft Word 2010, kalian coba cari search ya. Jadi type here to search ya, misalnya saya klik ini ya, type here to search. Terus kemudian misalnya saya akan mengetikkan misalnya Microsoft Word. Nah, nanti sistem akan mencari di Anda itu Microsoft Word atau adanya apa ya? Word 2016 seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, jadi banyak sekali cara ya. Jadi saya sarankan Anda memahami PC Anda atau laptop Anda. Ya, kalau sudah paham ya gampang ya, nggak usah diajarin. Terus membuat dokumen baru. Ya, pada dasarnya ya kalau kita buka Word ini langsung langsung terbuka kayak gini kan ya, dokumen baru ya, dokumen satu istilahnya ya, seperti ini. Oke, terus menggunakan template ya. Nah, Word 2010 memungkinkan Anda untuk menerapkan built-in template dari berbagai pilihan template Word populer ya, termasuk resume, agenda, kartu bisnis, dan fax. Ya, walaupun ini ya, yang namanya built-in template ya itu apa namanya, Anda itu lebih bagusnya ya ini ya, blank langsung kayak gini aja. Gini ya, seperti itu. Ya, paling nggak gini aja ya. Ini template tuh kayak gini ya. Kalau kalian bisa lihat template itu seperti ini. Ya. Jadi sudah ada yang namanya apa? Suggested searches ya. Business, cards, flyers, letter, education, resumption cover letter, and holiday. Nah, ini kalau saya pakai Microsoft 2016 ya. Nah, saya nggak tahu kalau kan Word-nya gimana, pasti akan berbeda ya. Ini kita bisa lihat kan. Jadi misalnya bisa pakai sertifikat, ada fax cover sheet atau apa style report atau fashion brochure ya, banner kalender, report seperti student report dan lain sebagainya, ini banyak ya, bisa dikreasikan. Oke, ini bahkan CV pun juga ada di sini ya, seperti itu. Bisa milih ya kalian, seperti itu. Terus kemudian ya kita kita lihat dulu bahwa ada yang namanya undo ya. Jadi dalam Microsoft Word itu ada yang namanya Quick Access Toolbar. Nah, di sini ya. Jadi Quick Access Toolbar itu yang ini. Ya, seperti ini. Oke ya, sebenarnya ini pun juga sebenarnya bisa di ini ya, bisa ditambahin, bisa dikurangin seperti ini. Ya, terus di sini ada yang namanya undo, ada yang namanya redo. Ya, ini namanya undo. Ya, undo typing. Kita bisa apa namanya mengklik ini pakai mouse atau pakai Ctrl Z. Fungsinya apa, Pak? Misalnya, ya, misalnya saya mau menulis sebuah kalimat ya, bahwa misalnya bumi kita terdiri dari ya 9 benua. Nah, terus kalian mikir, loh kok 9 ya? Kayak aku salah deh. Ya udah tak undo aja deh. Nah, undo itu maksudnya itu untuk bisa kembali ke sebelumnya. Jadi kita pencet gini. Nah, seperti ini ya. Lalu kita baru bisa ini bumi kita terdiri dari 6 benua. Misalnya seperti itu. Ya, begitu. Jadi undo itu seperti itu. Bisa klik ini atau bisa pencet Ctrl atau Z. Ya. Jadi saya pencet Ctrl dulu, tekan, ya kemudian Z. Nah, kembali lagi seperti ini. Ya, fungsinya undo itu seperti itu. Ya, dalam berbagai kesempatan, ya, undo itu bisa membantu tapi juga bisa menyebalkan. Ya, karena kan kita contohnya ya tadi ya, kita kan maunya kan hanya mengganti 9 jadi 6. Nah, kalau pakai undo itu malah jadi seperti ini. Kan nyebelin. Ya, makanya terkadang
at some point ya yang namanya undo itu terkadang bisa digunakan tapi juga lebih baik kayak nggak digunain gitu loh. Jadi banyak kasus ya, banyak kasus yang bisa berbeda-beda. Pak, kalau misalnya saya undo terus kemudian kayak gini, padahal berarti saya harus ngetik lagi dong, Pak. Oh, nggak harus, ya. Kalau misalnya kalian tuh ingin mengembalikan ke bentuk yang sebelum undo tadi, ada caranya. Ya, sebelahnya undo, ya. Ini ada yang namanya redo. Ya, coba kalian klik. Nah, langsung kembali lagi. Jadi misalnya kalian mau undo terus kemudian salah tadi bener tadi, ya udah langsung aja redo, ya, redo. Klik ini terus kemudian jadilah seperti ini. Ya. Nah, tapi ya seperti tadi ya bahwa selain dengan klik pakai mouse ya di pojok kiri atas ini, kita bisa melakukan redo dengan hotkey yang namanya Ctrl Y. Ya, jadi pencet Ctrl ya, terus kemudian Y. Nah, sama efeknya. Pak, mendingan mana? Pakai mouse atau pakai keyboard untuk melakukan redo dan undo? Ya, kalau saya karena sudah terbiasa lebih enak pakai keyboard ya. Tapi kalau misalkan belum terbiasa monggo ya silakan pakai quick ini ya, quick toolbar ya, quick access toolbar namanya ini. Ya, bisa. Ya, silakan. Terserah. Ya, itu. Oke, terus kemudian ini ya ada yang namanya show atau hide formatting marks. Ya, jadi perintah show atau hide itu memungkinkan untuk melihat setiap kali menekan spacebar, tekan enter atau tab. Ya, jadi fitur ini sangat berguna ketika membuat dokumen untuk memahami di mana semua yang ditempatkan dokumen dan lihat jika ada kesalahan yang telah dibuat. Nah, jadi show, hide atau formatting marks itu mungkin tidak akan berguna di awal-awal ya, awal mana kuliah kita. Tapi nanti ya ketika kita tuh mau apa namanya membuat sebuah dokumen yang pada dasarnya itu pengen tahu apakah ini sudah di page break atau bagaimana. Nah, istilah baru lagi kan. Udah di page break atau gimana, itu kita pakai yang namanya ini, show atau hide formatting marks. Tempatnya itu kalau di Microsoft Word itu ada di bagian paragraph group ya. Jadi tab home, kemudian group paragraph, kemudian kita klik show and hide. Oke. Nah, kalau di sini gimana, Pak? Ini ya, jadi di home ini ya, sudah home ya ini ya. Sudah home. Terus kemudian di bagian paragraf ini ya, paragraf. Terus ini ada simbol kayak gini, ya. Show atau hide. Ya. Coba kalau saya tekan kayak gimana? Nah, seperti ini. Tahu-tahu ada simbol seperti ini. Nah, terus saya nulis apa, terus saya nulis apa, terus saya nulis apa. Lah, ini artinya di sini itu membuat kalian tuh paham bahwa kalian itu melakukan tadi ya, seperti tadi ya, apa namanya? Spasi atau enter atau tab itu di mana? Ya. Jadi gini, kalau kalau enter enter ya itu simbolnya adalah ini ya, seperti P kebalik. Terus kalau kalian mau melakukan tab ya itu simbolnya seperti ini. Panah. Tab, 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 tab. Ya, jadi ini sebenarnya simbol bahwa Anda itu melakukan tab di sini. Ya, ini juga sama, tab, tab. Nah, kalau ini ditekan lagi gimana, Pak? Nah, dia akan hilang. Ya, artinya apa namanya tidak ada lagi yang namanya alat bantu kalian untuk memahami bahwa ini tuh kalian tuh bekas nge-space apa bekas nge-tab gitu loh. Dan ini juga nggak tahu apakah ini bekas enter atau bekas spasi. Tapi kalau kalian aktifkan, kalian akan tahu. Mungkin kayaknya nggak guna banget ya, nggak guna banget. Tapi nanti ketika kalian sudah sampai di bagian dimana kalian tuh harus melakukan yang namanya page break ya seperti ini ya, itu kan apalagi ini ya, kan nanti akan sampai di menu ini dan akan sangat membingungkan nanti prakteknya. Ini nanti justru akan sangat membantu karena itu akan membuat kalian tuh tahu bahwa kalian tuh sudah melakukan break atau belum. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian memformat teks, ya. Memformat teks itu membuat dokumen dapat berkisar dari ukuran teks modifikasi untuk grafis menambahkan. Ya, jadi modifying font ya. Jadi font ini biasanya untuk modifikasi jenis teks, ukuran teks, kemudian apa namanya, apakah mau ditebalkan atau di italic atau di underline. Ya, nanti praktek dan tugas kalian yang pertama itu akan sangat melibatkan ini. Ya, jadi perhatikan benar-benar. Terus ada yang namanya blok, ada yang namanya warnanya gede dan seterusnya. Ya. Nah, terus kemudian ada juga yang namanya change text case. Ya, nanti akan
akan saya demonstrasikan. Kemudian menambahkan efek teks, ini juga sama kalau mau lebay ya. Tapi ya karena kan di apa namanya di sebuah mata kuliah yang istilahnya banyak ilmiahnya, mungkin untuk bagian ini nggak terlalu ya, nggak terlalu dibutuhkan kecuali kalian tuh mau alay lebay dikit lah ketika apa namanya bikin dokumen. Nah, terus kalau misalkan ini menghapus efek teks, nah ada yang namanya ini ya, kayak seperti penghapus nih ya di sini ya simbolnya. Tuh, jadi mungkin ini sama ini nggak akan saya bahas ya karena hmm, dalam jangka panjang ya, sampai dengan kalian lulus nanti ini nggak akan kepake. Terus kemudian format painter lah, format painter ini ya itu bisa berguna bisa enggak tergantung kalian itu tipenya ya, tipe tipe sebagai seorang pengetik itu kayak gimana ya. Itu. Jadi format painter tuh memungkinkan cepat tuh menyalin format ya. Ingat di sini kata-katanya adalah menyalin format, bukan menyalin kata-kata, bukan menyalin kalimat, bukan, tapi menyalin format. Nah, uniknya format painter itu justru lebih berguna kalau kalian tuh pakai Microsoft Excel ketimbang Microsoft Word. Ya, saya dari mahasiswa sampai sekarang itu paling sering pakai format painter tuh malah di Excel. Ya, itu. Terus kemudian clear formatting ya, ini terkait dengan ini ya, terkait dengan style, efek teks dan format font dan lain sebagainya. Nah, terus kemudian ya perintah format hapus tidak akan menghapus pesan dari teks dan lain sebagainya, ini bisa kalian baca ya. Oke, yuk sebelum lanjut kita coba lihat ya bagaimana caranya melakukan format teks. Mungkin yang udah tahu mungkin bisa di skip ke bagian selanjutnya. Untuk yang belum tahu silakan mengikuti dulu ya. Misalnya tadi ya, misalnya bumi kita terdiri dari 6 benua ya. Misalnya ya, kita masih di sini font ya, di font di sini. Jadi di sini ya kalau di Word saya yaitu defaultnya adalah Times New Roman ya, ukuran 12 dan tidak ada bold, italic, underline serta warnanya adalah hitam. Ya, oke kita lihat ya. Misalnya, bumi kita terdiri dari 6 benua. Aku ingin supaya ini diubah jadi Comic Sans atau Calibri misalnya. Ya udah, kalau mau diubah jadi Calibri, ya sudah. Kita pertama-tama kita blok ya. Blok itu ya kita tempatkan kursor mouse kita di sini, terus kemudian kita tahan, kemudian drag, kemudian geser, tak gini ya. Terus kemudian kita nih ya, klik ini, theme fontnya. Ya, misalnya kita mau ubah jadi Calibri, monggo. Ya, nah, ini sudah berubah Times New Roman ke Calibri. Atau mungkin mau yang lebih-lebih ngejreng ya, misalnya apa? Cambria. Nah, ini juga sudah berubah. Seperti ini. Ya, ini merubah-rubah tema font. Terus kemudian kalau ingin merubah ukuran gimana, Pak? Gini, ya sama. Jadi di blok terus kemudian misalnya nih ya, kayaknya kan 12. Mau kita kecilkan? Silakan. Jadi 10. Silakan. Atau kita mau membesarkan jadi 22, silahkan ya. Atau mungkin secara parsial ya, misalnya semuanya tadi 12, terus kemudian kita mau membuat supaya 6 benua ini kita mau emphasize-kan ya, kita mau tekankan. Misalnya kita maunya dibesarkan aja biar semua orang tuh ngerti bahwa ini tuh yang penting, silahkan ya. 18, 20, 22, 24, 26, nah itu bisa. Jadi dibesarkan secara parsial tuh bisa ya, di blok, di drag gitu ya, terus kemudian diubah itu seperti ini bisa ya. Atau ya mungkin ini kalau misalnya kalian misalnya apa merasa iki gimana yang pas gimana, bisa aja seperti ini, blok terus kemudian ini lah ada yang namanya apa increase font size atau decrease font size. Jadi ini secara bertahap itu akan ngasih tahu kalian hasilnya gimana. Misalnya kalau saya mau decrease font size atau nurunin font size-nya, saya klik ini. Nah, jadi kecil, berarti 11. Kecil lagi, berarti ini 10. Atau misalnya dibesarkan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai sesuai dengan keinginan kalian dalam sebuah teks. Itu bisa pakai ini. Ya, terus kemudian ada yang namanya ini ya, ada yang namanya change case. Ya, misalnya, bumi, kan inginnya ini bumi itu semuanya. Ya, semuanya gede misalnya, huruf gede semua. Bisa, ya klik ini terus kemudian ini ya pilih yang namanya uppercase. Nah, langsung jadi gede semua ya. Terus misalnya 6 benua, kan pengennya E sama B itu besar tapi 6 dan enuanya itu kecil, bisa ya. Jadi apa namanya pakai misalnya capitalize each word
Nah, bisa gini. Ya, seperti itu. Daripada kalian kembali kemudian backspace kemudian kalian ngetik lagi, ya tinggal di blok terus kemudian kalian sesuaikan seperti ini. Tuh. Terus misalnya kita pengennya bumi ini harus di bold, ya udah, ya dibesarkan ya pakai bold B. Nah, jadi tebel nanti ininya. Ya, mungkin saking pentingnya mau dikasih italic, silakan. Ya, bumi. Atau mungkin underline. Nah, kalau underline berarti pakai U. Jadi B, I, U itu fungsinya seperti ini. Oke. Nah, bahkan misalnya kalau kita ingin mewarnai, ya mewarnainya ini, ya kita bisa sebenarnya. Ya, pakai ini misalnya pakai apa? Highlight color monggo ya, pakai kuning. Ini istilahnya randomnya kuning ya, jadi defaultnya kuning. Tapi kita juga bisa kok milih warna-warna yang lain ya. Sebelum klik itu kita bisa lihat, oh tampilannya gini. Oh, ini kalau pakai biru gini. Oh, kalau pakai merah tuh gini. Oh, pakai abu-abu tuh gini, hijau tuh gini, biru tuh gini dan seterusnya gitu. Ya, seperti itu. Ya. Nah, terus untuk apa? Terakhir yaitu mewarnai juga sama. Ya. Ya, kita pakai yang ini kalau mau mewarnai, jadi bukan ngeblok ya. Kalau ini kan ngeblok kayak stabilo, ya kan? Kalau apa mewarnai apa namanya huruf itu pakai yang ini. Ya, jadi klik yang ini drop down-nya, ya kita bisa cek. Oh, kalau merah nanti jadi kayak gini. Oh, kalau oranye gini, kuning gini, hijau gini, ya hijau tua gini, biru gini dan lain sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya misalnya seperti ini. Oke. Nah, terus ada satu lagi yang kalian itu sebenarnya ini ya bisa ini ya, yaitu ada yang namanya subscribe dan ada yang namanya superscribe. Ya, ini kalau misalnya kalian harus menulis laporan atau PR atau tugas yang ada kaitannya dengan matematika gitu ya. Misalnya kalian menulis persamaan matematika, misalnya Y sama dengan X kuadrat ditambah 10, misalnya gitu. Lah, kan taunya bahwa, wah ini kok duanya nggak bisa kuadrat gini ya, caranya gimana? Ya, nah bisa caranya adalah dengan ini, pertama di blok ya, blok dulu, duanya di blok ya, terus kemudian kalian pencet yang namanya superscribe. Nah, jadilah Y sama dengan X2 ditambah 10 gitu ya. Mau X-nya gede, Y-nya gede itu bisa seperti ini ya. Atau mungkin kelak ya, kelak nanti kalian kalau misalnya ya menjadi orang keuangan ya, misalnya kalian ada rumus misalnya eh return saham ya sama dengan apa namanya alfa ya, alfa atau X ya ditambah eh sorry, misalnya X1 ditambah X2 ya ditambah X3 ya. Tapi mungkin kalian akan mau untuk membuat ini jadi seperti ini. Misalnya RII-nya itu kecil ke bawah, jorok ke bawah, 1, 2, dan 3 itu juga sama, jorok ke bawah. Nah, caranya tadi kalau ini tadi kan superscribe namanya ya. Namanya superscribe. Nah, di sini caranya adalah dengan cara subscribe. Ya, jadi seperti ini. R plus I-nya di blok, terus kemudian pakai subscribe ini. Nah, seperti ini. Ya, terus kemudian 1 juga sama, bisa di subscribe jadinya seperti ini. 2 juga sama. 3 juga sama. Jadi kalau kalian merasa penasaran misalnya kan sejak semester 1 belajar matematika ekonomi atau belajar akuntansi, kemudian kalian lihat persamaan kok bisa ya satunya rada kecil gitu gini-gini terus agak jorok dalam, itu pakai apa caranya? Lah ini sudah saya ajarkan. Ya, kalau yang kayak gini itu berarti caranya pakai subscribe. Kalau kayak gini ya, itu caranya pakai superscribe. Seperti itu. Oke. Ya, kita kembali ya. Terus tadi sampai di mana tadi? Memformat dokumen. Oke, ya tadi sudah memformat teks. Sekarang memformat dokumen. Ya, pertama sebaiknya ya, harusnya sih ya, harusnya tuh setelah kalian itu membuka Microsoft Word itu harusnya kalian melakukan yang namanya format dokumen. Jadi diingat-ingat aja ya, diingat-ingat bahwa seharusnya ini mungkin saya tekankan aja di sini ya. Ini saya tekankan ya, seharusnya sejak pertama kali membuka MS Word yang harus kalian lakukan adalah format ya
bukan format teks ya, tapi format dokumen. Ya, format dokumen itu di mana? Ya, format dokumen itu adanya di layout, yaitu margin, orientation, size, dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Harusnya gitu. Oke. Ya, kita lihat dulu. Jarak default adalah 1,5 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf. Ya, defaultnya artinya kalau berdasarkan si pembuat modul ya, apa namanya, biasanya itu pasti, kali ini saya tambahin lagi format dokumen atau paragraf ya. Biasanya itu pasti 1,5 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf. Oke. Nah, jadi adanya seperti ini. Maksudnya tuh gini, ini loh. Ya, tapi bedanya adalah kalau di saya yaitu defaultnya adalah 1,5 spasi ya. Dan tidak ada spasi dan before dan after paragraf. Tapi kalau misalkan menemukan bahwa tipe kalian ternyata sama dengan yang bikin modul ini, yaitu 1,15 spasi baris dan 10 poin setelah setiap paragraf, ya berarti kalian sesuaikan aja seperti yang kalian inginkan atau ditentukan oleh ya dosennya atau dosen gitu ya. Nah, biasanya kalau kalian tuh seperti ini nanti hasilnya. Ya, biasanya kan tuh seperti ini ya, 1,15 ya. Jadi kan jaraknya kan jadi agak rapat seperti ini kan. Nah, terus kemudian 10 poin setelah setiap paragraf. Nah, di sini artinya adalah add space before after paragraph. Nah, jadi biasanya kalian ya, kalau komputer kalian tuh sama dengan yang bikin modul ini ya, itu pasti setelah kalian buka Microsoft Word, kemudian kalian cek di bagian paragraf ini, pasti ini 1,15 dan ada tulisan remove space after paragraph. Ini maksudnya apa? Maksudnya bahwa senyatanya default dari Microsoft Word kalian itu sudah nambahin 10 poin kalau di enter. Jadi seperti ini. Ya. Jadi silakan kan bisa mau remove jadi mepet seperti ini monggo ya. Kemudian kalian mau jadi 1,5, 2, 2,5, 3 itu silakan. Ya, tergantung ketentuan seperti apa. Apakah kalian yang menentukan sendiri atau dosennya menentukan atau ya apa standar magang atau standar laporan skripsi itu gimana gitu ya. Itu ya. Ini juga sudah saya ajarkan dan ini ada cara-caranya dalam kalimat ya. Tuh. Terus kemudian orientasi halaman ya. Orientasi halaman itu yang di sini ya, di layout ya. Kita itu sebenarnya dapat memilih salah satu ya formatnya, yaitu entah itu portrait atau portrait vertikal atau landscape atau disebut sebagai horizontal ya. Ibarat kata kalau di bagian layout ini kita masuk ke orientation yang ini dan cuma ada dua pilihan ya, portrait atau landscape. Jadi portrait itu ya ini bentuknya vertikal kayak gini, jadi kayak kita megang kertas vertikal seperti ini ya. Nah, kalau landscape gimana Pak? Landscape itu kayak gini. Oke, ditunggu dulu. Nah, landscape itu artinya ya kita seolah megang kertas tapi megang kertasnya itu kayak tidur. Gitu ya. Nah, portrait dan landscape ini itu kelak akan ada cara mainnya. Apalagi kalau misalnya kalian itu sedang mengerjakan laporan magang atau skripsi, itu akan ada saatnya mungkin di mana kalian tuh harus semuanya misalnya portrait tapi kemudian ada semacam satu bagian yang harus tampilkan secara landscape. Dan ini akan dikombinasikan dengan yang namanya page break dan lain sebagainya. Atau section break dan lain sebagainya. Ya, itu nanti kelak belajarnya itu ya. Oke, terus kemudian ya ada juga bahwa selain mengubah orientasi halaman ya, kita sebenarnya juga bisa ya men-setting misalnya kita ingin ada beberapa halaman orientasi dalam dokumen yang sama. Ya, caranya adalah sorot halaman atau paragraf yang diubah ke portrait landscape. Kemudian pada TPS layout diberikan page setup group, klik margin, kemudian klik custom margin dan lain sebagainya. Yang kalian bisa baca sendiri. Saya akan contohkan aja ya. Jadi misalnya saya pengen ini halaman pertama itu portrait ya. Tapi nanti halaman satu dan halaman kedua ya itu akan berbeda. Ya, satunya portrait, satunya landscape. Ya. Terus gimana caranya, Pak? Caranya adalah dengan margin, kemudian custom margin. Ya. Nah, terus di sini kita lihat ya bahwa di sini kalau sesuai dengan ini ya, itu kan pasti ada di bagian margin, kemudian di bagian bawah ada yang namanya apply to kan. Nah, apply to
whole document atau this point forward. Ya, itu ada dua. Nah, misalnya kita pengennya halaman 1 itu portrait, halaman 2 dan seterusnya itu landscape. Oke, bisa. Caranya adalah margin, kemudian custom margin, terus kemudian apply to this point forward. Landscape misalnya. Gitu. Nah, lihat nih jadinya halaman pertama portrait, halaman kedua landscape. Ya, itu cara mainnya seperti itu. Jadi untuk memainkan apa namanya page setup atau itu tuh bisa sangat bervariasi ya, tergantung kepentingan kalian gimana. Memang ini akan sedikit susah, tapi kalau kalian paham, nanti kalian akan sangat terbantu lagi, terbantu sangat ya ketika mengerjakan laporan magang, laporan skripsi nantinya. Oke, terus kemudian ada yang namanya page margin ya. Page margin itu mengatur margin halaman yang ditetapkan sebelumnya ya. Ini langsung aja saya contohkan aja ya, contohkan aja caranya supaya kalian apa namanya bisa paham langsung. Jadi tadi ya kita pencet aja lagi marginnya di sini, custom margin. Oke. Nah, terus kita bisa menetapkan bahwa misalnya kalau ini kan default saya seperti ini ya, 2,54 cm, 2,54 cm, 2,54 cm dan 2,5 cm. Nah, di sini kalau misalnya kalian bertanya, Pak, dosen saya di mata kuliah ini mensyaratkan kalau bikin laporan tugasnya itu wordnya itu atas sama kiri itu 3 cm Pak, terus yang bawah dan kanan itu 2 cm Pak. Ya udah, nah kita tinggal margin, kemudian custom margin, terus kemudian topnya kita ya udah kita otak-atik ya 2,5 cm ya, terus kemudian tadi topnya misalnya 3 cm, kemudian bottomnya tadi 2 cm, terus kemudian leftnya itu 3 cm ya, terus kemudian rightnya 2 cm ya. Yaudah, klik OK. Nah itu ya, jadi sudah akan langsung tersetting ini last custom settingnya seperti ini ya. Atau mungkin misalnya Pak salah Pak, harusnya 4433 ya wes ya, 4433 kita klik OK. Nah seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya justru yang namanya page setup ya, page setup format dokumen ya, atau saya ngomong aja page setup ya, atau format paragraf. Oke ya. Jadi yang namanya format dokumen ya atau page setup dan format paragraf itu seharusnya dilakukan pertama kali segera setelah kalian itu buka Microsoft Word. Oke. Jadi misalnya apa namanya kalian buka pertama kali langsung blank kosong halamannya, langsung ke layout, langsung ke margin, kemudian kalian tetapkan bahwa kalian maunya portrait apa landscape ya, terus kemudian marginnya berapa ya, terus kemudian papernya jangan lupa paper ya, jangan lupa paper. Kalian itu disuruh dosennya itu ngetik di halaman apa. Nah di sini defaultnya adalah letter biasanya. Nah, kalau misalnya disuruh bahwa kerjakan dengan menggunakan format A4, ya udah di paper ini kita pilih bahwa kita tuh akan mengerjakannya dengan menggunakan asumsi kertas A4. Atau misalnya dosennya ngomong bukan A4 tapi apa namanya F4. Ya, F4. Nah, tinggal cari aja F4 tuh apa ukurannya. Gitu. Letter apa legal? Harusnya letter ya. Seperti itu, ini bisa. Ya, jadi ini ya, karena kalau apa namanya tidak sesuai dengan ketentuan nanti hasilnya akan kelihatan akan berbeda sekali nanti ya, dan resikonya nanti oleh dosen mata kuliah lainnya yang artinya tuh inginnya kalian tuh sesuai dengan ketentuan, wah langsung dibalikin nanti tugasnya seperti itu ya. Terus sebelum saya tutup saya kasih warning dulu ya, saya kasih warning dulu bahwa ini pasti akan terjadi ya. Ini pasti akan terjadi dan terjadi berulang kali terus, bahkan mahasiswa yang masih skripsi itu akan mengulangi kesalahan yang sama. Yaitu apa? Yaitu bahwa setiap komputer itu berbeda. Artinya yang ada di modul ini pun ya itu tidak bisa 100% kalian tuh nurut. Ya karena setiap komputer itu berbeda. Maksudnya berbeda apa? Gini,
Di sini kalau kalian lihat di sini contohnya modul nih, mereka apa ya? Modul ini ngomong bahwa topnya 1111 ini tuh pakai apa ya? Tanda kutip dua. Tanda kutip dua itu kalau bahasa ya, bahasa metriknya itu adalah inci. Ya, jadi ini dibacanya 1 inci, 1 inci, 1 inci, 1 inci. Gitu. Nah, sementara kalau punya saya sudah terdefault bahwa metriknya itu adalah sentimeter. Nah, sekarang cek ya. Sekarang kalian harus cek masing-masing di apa namanya di komputer kalian masing-masing ya. Apakah satuan metriknya itu inci atau senti? Misalnya ya, 1. Apakah nanti kata-katanya adalah 1 inci seperti ini ya? Apakah seperti ini ya? Atau begini ya? Jadi ingat ini beda loh. 1 inci itu bukan 1 senti. Ya, kalau misalnya sebuah laporan itu menuntut kalian untuk harus bisa pakai senti ketika ngukur top left bottom right-nya, ya, ya kalian harus tulisnya senti. Jangan inci. Kenapa? Kalau inci nanti beda nanti. Ya, coba nih lihat di previewnya nih, ya. Oke, kalau 1 inci semua, oke, berarti ada ini, gini, gini. Nah, sekarang coba ya misalnya saya, misalnya gini, misalnya tiga, misalnya apa namanya tadi ya, misalnya dosen Anda nyuruhnya 3322, ya top 3, left 3, bottom 2, right 2. Tapi dosen kalian itu pengennya sentimeter, ya. Nah, bahayanya adalah kalau komputer kalian itu defaultnya itu adalah insinya seperti ini. Jadi kalian langsung ganti, oh 3, terus ini 2, ya, terus ini 3, terus ini 2, terus kalian bingung, Pak, kok jadinya seperti ini, Pak? Masa kita nulis laporan magang, laporan skripsi, kok kayak gini doang setiap halamannya? Ya iyalah loh, Anda itu kalau ngasih margin itu inci loh. Coba nih langsung. Saya tadi nulis apa tadi? 3, 3, 2, 2, tapi pakai inci. Lah, 3 inci itu sebenarnya adalah 7,62 cm. 2 inci itu 5,08 cm. Ini adalah kesalahan paling fatal yang selalu dilakukan semua mahasiswa, bahkan sampai dia lulus sekalipun. Ini sangat menyedihkan. Dan sekarang saya kasih warning kalian, kalian nggak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau memang harus dalam senti, pastikan nulisnya lengkap dalam senti. Kalau dalam inci, pastikan semuanya lengkap dalam inci. Ya, jadi kalau misalnya, ya tadi 3 inci seperti ini, ya, jangan, ya tulis aja langsung 3 cm. Ya, ini juga sama, 2 cm. Ini juga sama, 3 jangan 3 tok, 3 cm yang jelas. Ya, ini saya sedikit keras ya, karena ini kesalahan yang sangat simpel tapi diulangi-ulangi terus sama kakak-kakak kelas kalian sampai muak semua dosen tuh rasanya. Ya, kan jangan bikin muak dosen kalian dengan perkara remeh gitu loh. Ya, ini termasuk perkara remeh gitu loh. Ya, masih mending kalau bikin dosen masih mending kalau misalnya kalian itu nggak pahamnya dalam hal materi, ya konsep, teori, persamaan matematika, ya itu masih mending lah gitu loh. Paling dimarahinnya cuma bilang, kamu bacalah buku teorinya, kamu carilah jurnal atau gimana. Tapi kalau kalian tuh masih keliru di sini, dosen tuh marahnya adalah speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Karena apa? Ini sudah ada panduannya. Sudah ada panduannya, tapi kalian nggak mudeng-mudeng, ya wes langsung nggak bisa ngomong apa jadi dosen. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa tuh termasuk marahnya dosen juga. Apalagi kalau kesalahannya hanya dalam hal seperti ini. Ya, ini kelak akan jadi, kelak kalau kalian salah dalam hal ini nanti namanya kesalahan yang begini aja. Tanda kutip ya. Jadi gini aja kok masih salah gitu loh. Ya, buru-buru ngomongin konsep teori mata kuliah, keuangan, pemasaran, SDM gini-gini, nulis gue masih nggak becus. Nah, misal itu, ya, itu adalah apa namanya sebuah apa namanya ya, em, sebuah ungkapan kekesalan yang pasti juga akan kelak kalian kalau misalnya sudah tua banget kan pasti akan merah juga kok telinganya. Sebel juga dengan ungkapan seperti itu ya. Tapi gimana ya gitu loh. Lah untuk ukuran orang-orang seperti dosen yang
Setiap hari itu pasti hubungannya karo Word karo Excel. Itu bagi mereka tuh Word sama Excel tuh udah kayak gitu loh, makanannya gampang banget gitu loh. Untuk nge-setting-setting gitu loh. Mikirnya tinggal kontennya apa. Mereka mau nulis apa, mereka mau nulis jurnal apa, mereka mau mencari apa, itu baru levelnya mereka. Level mereka udah bukan wah, marginnya masih salah, kata asing tidak di italic, ya dan lain sebagainya itu. Makanya siap-siap aja ya. Tetap saya sarankan bahwa anggap serius mata kuliah ini ya. Karena supaya itu untuk menghindarkan kalian itu di tanda kutip ya, dimaki-maki dosen dengan konteks yang tidak enak ya. Percayalah, dimaki-maki dosen dengan konteks nggak bisa nggak bisa ngetik, nggak bisa Excel, itu lebih menyakitkan ketimbang nggak mudengan terhadap sebuah teori. Ya kalau sebuah teori, kalau misalnya nggak mudengan ya nggak mudengan, oke lah, belajar ya pilih topik yang lebih gampang lagi tuh gimana gitu loh. Tapi kalau Excel, Word kayak gitu tuh sudah mutlak kamu harus mudeng gitu loh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sebagai penutup, silahkan kalian mengerjakan dua praktik ini, ya. Jadi dua praktik. Jadi praktik pertama kan harus ngetik teks di bawah ini di Microsoft Word. Jadi kan ngetik ini semua, ya. Jadi judulnya apa itu internet, terus internet berasal ini paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Cuma nanti di semua ini itu kan harus ngutak-ngatik, ya, belajar ngutak-ngatik. Ya, langkah praktiknya bisa akan lihat di sini ya, langkah detailnya. Oke. Nah, ini juga ada ya. Kan harus dari A, B, C itu harus di ini ya, harus di apa namanya? Harus dipatuhi ya. Misalnya ya, waktu kalian udah buka Microsoft Word, nih lihat nih, aturlah ukuran kertas menjadi folio F4 ya. Dan batas garis marginnya adalah atas 2,5 cm, bawah 3 cm, kanan 2 cm, kiri 4 cm. Ya ini. Jadi ini dipatuhi ya. Terus kemudian pilih tab page layout dan page setup untuk ya ini, untuk melakukan ini ya, marginnya ini. Terus papernya diubah. Tadi kan folio ya kan. Folio itu width-nya atau lebarnya itu 21,5 cm dan tingginya adalah 33 cm. Oke, nih penulisan koma pada angka bisa menggunakan koma atau titik sesuai komputer. Jadi sekali lagi, ya ini saya tunjukkan lagi, kalian harus memahami komputer kalian. Ya, komputer adalah teman, komputer adalah kekasih kalian sepanjang kalian uh, kuliah dan berkarir nantinya. Ya, kalau di sini kita lihat bahwa ternyata bagi komputer saya, koma itu harusnya ditulis sebagai titik. Dan kalau kita mau nulis titik, kita ngomongnya adalah koma. Jadi ini bacanya adalah 29,7. Tapi di sini simbolnya adalah titik. Ya, artinya komputer saya itu masih tersetting, masih mengikuti standar internasional. Jadi standar internasional itu adalah ketika titik dibaca koma, koma dibaca titik. Ya, seperti itu. Sementara kita orang Indonesia itu rada aneh, kebalik. Ya, jadi koma dibaca koma, titik dibaca titik. Seperti itu. Ya. Nah, siapa tahu mungkin komputer kalian tuh modelnya kayak gini. Ya, jadi 29,7 cm itu ya komanya ditulis sebagai koma. Ya, sekali lagi pahami komputer kalian. Ya, komputer kalian adalah teman kalian. Itu. Terus kemudian mengatur margin ini sudah saya jelasin tadi ya. Terus kemudian ini ya, block text caranya gimana, bla 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 bla. Terus nanti kan harus suruh bold, harus ngutak-ngatik apa namanya, italic, underline ya, terus kemudian warna-warni dan lain sebagainya. Yang intinya semuanya sudah dikasih tahu caranya tuh begini ya, langkah-langkahnya tuh dari A sampai B, C, D, E. Nah, nanti hasilnya akan sebagai berikut. Ya, jadi apa itu internet, itu warnanya ini, interconnection network itu italic warnanya ini, internet protokol suit itu warnanya gini, pakai underline dan lain sebagainya. Ya, ini harus seperti ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu adalah ini, beri perataan ya. Masing-masing paragraf sebagai berikut ya. Judul itu sebagai perataannya tengah, paragraf pertama itu rata kanan, right.
Paragraf kedua itu kanan kiri atau justify. Yang ketiga itu adalah tengah atau center. Oke. Dan kemudian apa namanya? Kalian akan mendapatkan ya yang seperti ini ya. Jadi ini hasil akhirnya. Jadi pastikan hasil akhir kalian itu mirip dengan ini. Jadi pada dasarnya ini kunci jawabannya sih sebenarnya. Ya, kunci jawabannya cuma kalian bisa nggak gitu loh praktek bahwa kalian harus tulis apa namanya 3 paragraf ini dan judulnya juga. Kalian utak-atik dengan warnain, bold, italic, underline, kemudian rata tengah, kanan kiri dan tengah itu seorang diri itu bisa apa enggak? Tapi paling enggak jawaban akhirnya sudah ada. Kalau sudah seperti ini ya sudah. Ya, kalau kalian udah yakin silahkan kalian save. Ya. Jadi cara nyimpan dokumen sudah di sini ya. Jadi klik menu, kalau di sini berarti di sini ya. Jadi klik apa namanya sorry. Ini klik file ya, klik file kemudian kalian save as. Ya, save as ya, save as di mana? Ya, kalau misalnya belum tentukan misalnya di browse gitu ya. Misalnya di browse. Ya udah nanti kalian milih misalnya kalian akan nyimpen di dokumen misalnya. Ya, misalnya kalian akan nyimpen dokumen ya, misalnya ya saya baca misalnya sampel ya gitu. Oke, ini seperti ini, gampang kan untuk nyimpen. Ya udah ya, itu praktik pertama. Meskipun nanti untuk namanya itu bukan sampel loh ya, nanti di Kulino saya akan kasih tahu namanya. Kalian harus ngasih nama dokumennya apa ya gitu. Nah, terus kemudian ya setelah praktik 1, jalankan juga praktik 2 ya. Jadi praktik 2 itu kalian harus menulis ini ya. Menulis sama seperti ini. Ya, walaupun ini ya misalnya Purwakarta 2 ya. Ini tanggal sekarang aja ya. Misalnya Purwakarta 5 Maret 2021. Terus kan terserah ya kepada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Personalia PT Furukawa bla 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 perihal ini. Dengan hormat bahwa yang pertanyaan di bawah ini adalah ya ini berarti nama, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, HP, email tuh kalian. Anggap aja ini kalian semua. Nama kalian siapa, tempat tanggal lahir di mana, alamatnya di mana, nomor telepon HP-nya berapa, emailnya berapa. Ini pakai email dulu saja lah ya. Terus kemudian dengan ini saya bermaksud mengajukan hubungan kerja bla 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 ya, terus kemudian 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bla 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 ya, kemudian demikian surat ini bla bla hormat saya, nama kalian dan tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan ini tantangan buat kalian. Silahkan kalian ya itu cari tahu gimana caranya ya membubuhkan tanda tangan di Microsoft Word. Jadi saya kasih petunjuk. Ada cara cerdasnya, ada cara gobloknya. Mau cara apa yang dipakai, asalkan itu berhasil, maka oke aja buat saya. Ya, sekali lagi ada cara pintar, ada cara goblok. Ya, mau pakai yang mana, asalkan itu berhasil selesai. Oke, itu tantangannya untuk praktikum praktik kedua. Oke, jadi begitu saja dari saya ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi di modul yang kedua di Microsoft Word selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat siang.